Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mahfudo, NPM 1911030410, ke kelas G, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang diberikan oleh Ibu Nuraini selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Soal yang pertama yaitu apa pengertian dari teori behaviorisme, teori operan conditioning, teori Gestalt, dan teori medan kognitif. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah filosofis yang berdasarkan proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dianggap sebagai perilaku. Teori ini berpendapat bahwa perilaku ini dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis eksternal atau hipotetis seperti pikiran. Contohnya yaitu seorang guru memberikan pendidikan atau pembelajaran di dalam suatu kelas sesuai dengan pikiran tersebut. Jadi siswa tersebut jika tidak bisa menulis, guru tersebut bisa mengembangkan dengan teori behaviorisme sehingga siswa tersebut bisa berkembang dalam perilaku ataupun pikirannya. Yang kedua yaitu teori operan conditioning. Teori ini adalah suatu proses penguatan perilaku yang positif atau negatif. Contohnya yaitu seorang guru dapat memberikan hadiah atau hukuman kepada siswa yang memang perilakunya bisa bernuai positif dan hukuman kepada siswa yang berperilaku negatif. Yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan percabangan dari teori kognitif. Dalam teori Gestalt, proses pembelajaran seseorang dimulai dari mendapatkan informasi kemudian melihat strukturnya secara menyeluruh. Contohnya yaitu seorang guru sebelum memulai pembelajaran harus mendapatkan informasi terlebih dahulu materi apa yang akan dipelajarinya dari seorang siswa. Berikutnya yaitu teori medan kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil pembelajaran. Hal ini karena medan kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Contohnya yaitu seorang guru dapat membedakan persamaan atau perbedaan karakter siswa. Dalam hal ini, guru harus mengetahui karakternya masing-masing dalam siswa. Soal yang kedua yaitu prinsip di dalam teori behaviorisme ada 3. Yang pertama yaitu menekankan kebiasaan dalam mengembangkan perilaku di dalam kondisi lingkungan eksternal. Perilaku ini dipelajari dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang di dalam suatu lingkungan. Yang kedua yaitu perilaku terbentuk karena dipelajari dari lingkungan yang berpengalaman. Perilaku dapat berubah karena pengalaman yang dilakukan sebelumnya oleh seorang
oleh seseorang. Yang ketiga yaitu dalam sesama makhluk hidup tentunya memiliki perilaku yang sama seperti hewan dan manusia, tetapi manusia lebih mengetahui perilaku yang baik di dalam suatu lingkungan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar. Yang pertama yaitu ruang belajar, di mana ruang belajar ini adalah faktor utama dalam mengikuti suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu penerangan atau pencahayaan, di mana dalam suatu ruangan tentunya memerlukan penerangan atau pencahayaan agar siswa dapat melihat dengan mudah materi yang dipelajari di dalam suatu kelas. Yang ketiga itu kebisingan. Kebisingan ini merupakan di mana faktor pendengaran yang dapat mempengaruhi suasana belajar. Jadi dalam suasana belajar ini tentunya kita harus dengan suasana hening dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Semakin banyak kebisingan maka semakin tidak kondusif dalam suasana belajar. Yang keempat yaitu ventilasi udara. Ventilasi udara ini dapat mempengaruhi proses belajar karena dalam ventilasi udara siswa tidak merasa kepanasan dalam suasana belajar sehingga tidak mengganggu proses belajar. Yang kelima yaitu perabotan belajar. Perabotan belajar ini seperti pensil, pena, buku dan sebagainya. Yang enam, kursi dan meja. Kursi dan meja ini merupakan alat utama dalam proses pembelajaran sehingga suasana lingkungan belajar dapat berjalan dengan kondusif. Yang ketujuh yaitu rak buku. Rak buku ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang belajar atau alat-alat belajar alat-alat belajar siswa di dalam ruangan belajar agar ruangan belajar terlihat rapih dan merasa nyaman. Yang ke-8 yaitu perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah ini seperti papan tulis, kursi, meja, penghapus, dan sebagainya. Yang sembilan yaitu rak buku ini. Yang 9 yaitu tanaman. Tanaman ini berfungsi untuk memperindah ruangan atau lingkungan belajar agar siswa merasa lebih nyaman dan lebih berkreatif dalam proses pembelajaran. Yang soal nomor 4 yaitu soal yang keempat yaitu menjelaskan pengertian kepribadian, peran guru, serta fungsi guru, ciri-ciri guru yang baik, hubungan guru dengan murid. Yang pertama, kepribadian adalah keseluruhan atau cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi kepribadian ini adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perilaku dari seseorang. Yang kedua yaitu peran guru. Peran guru adalah sebagai tugas pendidik yang meliputi mendidik siswa, mengajar siswa, dan melatih seorang guru juga berperan membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Yang ketiga yaitu fungsi guru. Fungsi guru yaitu merencanakan tujuan belajar, mengorganisasikan belajar untuk mencapai tujuan belajar, serta memimpin proses belajar yang memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan stimulasi siswa, serta mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum mencapai tujuan. Ciri-ciri guru yang baik yaitu
guru selalu memahami dan menghormati murid. Yang kedua yaitu guru selalu memahami bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. 3. Memilih metode yang sesuai dengan siswa yang ada di kelas. Yang keempat yaitu menyesuaikan bahan pembelajaran dengan kesanggupan murid. Yang kelima yaitu mengaktifkan murid dalam hal belajar sehingga dapat berkembang. Yang keenam yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan murid. Selanjutnya adalah hubungan guru dengan murid. Guru merupakan guru bertugas sebagai memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban seorang individu, warga sekolah dan anggota sekolah. Sehingga di sini peran guru sangat penting di dalam suatu pendidikan. Hubungan guru dengan siswa akan berjalan dengan baik apabila guru dan murid saling menghormati sesama warga sekolah dan mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam sekolah. Hubungan guru dengan murid sangat berperan dalam pengembangan dunia pendidikan serta perilaku individual di dalam suatu lingkungan. Yang kelima yaitu soal yang kelima yaitu soal yang kelima jelaskan soal nomor 5 yaitu jelaskan apa pengaruh Anda mempelajari psikologi pendidikan dan manfaat mempelajari psikologi jika saya menjadi seorang pengajar. Jadi pengaruh besar dalam mempelajari psikologi yaitu adanya pengaruh yang sangat positif bagi diri sendiri karena bagaimana cara mengetahui perilaku diri sendiri dan membangun karakter diri sendiri serta merasakan perilaku yang serta merasa pengembangan kepribadian lebih baik. Manfaat mempelajari psikologi untuk menjadi tenaga pendidik yang akan datang yaitu jika memang nantinya saya menjadi seorang pendidik, saya mengetahui dan mengerti bagaimana cara menjadi guru yang baik serta memahami karakter siswa yang akan saya bimbing dan membangun kepribadian yang lebih baik kepada siswa serta memberikan contoh-contoh dan perilaku-perilaku yang baik bagaimana semestinya dilakukan oleh seorang pendidik. Serta manfaat mempelajari psikologi selanjutnya yaitu saya tahu bagaimana cara atau metode yang akan saya lakukan kepada siswa yang memang berbeda karakternya masing-masing serta membangun keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.